ke dalam kelas tersebut. Dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Nah, kalau saya di kelas 5A dan 5B itu kita tidak memasukkan anak-anak, tetapi anak-anak yang memasukkan dirinya sendiri ke dalam kelas. Kenapa seperti itu? Supaya anak-anak mencoba dan mengeksplor lagi tentang Microsoft 365. Karena seperti yang kita tahu, berbeda dengan zaman saya maupun zaman Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang udah pintar sekali dengan gadget, dengan teknologi. Jadi bahkan mereka lebih tahu daripada kita. Nah, kami membuka kesempatan buat mereka menggali lagi tentang Microsoft 365. Nah, jadi saya akan ajarkan bagaimana kita masuk ke dalam kelas. Mungkin kemarin sudah diajarkan, saya ulang kembali. Saya buka HP saya dulu. Bentar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat layar handphone saya di layar. Pertama kita masuk ke Microsoft Teams-nya. Kemudian nanti ada di bawah pilihan tim. Silakan diklik timnya untuk yang digunakan di HP. Kemudian ada tanda petik 3 di atas, seperti ini. Kita klik. Kemudian ada di bawahnya bergabung dengan menggunakan tim kode. Nah, dimasukin kodenya. Sebentar, saya buka kodenya dulu. Ini Bapak Ibu, silakan masukkan kodenya. Sekalian kita langsung praktek. Kodenya IW 1PA 59. Kemudian gabung. Nah, untuk anak-anak kelas 5-6 insya Allah sudah bisa mereka. Ini saya tidak tahu dari kelas 1 sampai kelas 4. Mungkin bisa dibantu dengan Bapak Ibunya. Nah, setelah masuk nanti ada 4 saluran tersembunyi. Sosialisasi M365. Nah, 4 saluran tersembunyi ini dihidupkan aja Bapak Ibu. Supaya anak-anak bisa melihat di dalam kelasnya tersebut. Seperti ini jadinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk join ke dalam kelasnya. Maaf Pak, tadi kodenya apa ya Pak? Ini kodenya Bu. IW 1PA 59. Kalau Bapak Ibu masuk dulu, kita akan mencoba. Pak Saiful, apakah kode ini semuanya sama Pak? Tiap kelas? Oh, berbeda Bu. Berbeda. Nah, jadi cara melihat kodenya bagaimana? Cara melihat kodenya nanti akan diinfokan oleh wali kelasnya Ibu. Oh begitu. Ya, jadi nanti ini kan yang di layar, yang warna putih ini adalah kelas yang saya kelola. Jadi nanti Bapak Ibu guru, wali kelas maupun guru mapel akan memberikan kode ini. Oh, berarti mirip-mirip si Google Classroom yang kemarin ya? Ya, benar. Benar Ibu. Mirip seperti Google Classroom. Jadi kode ini Ananda, Bapak Ibu memasukkan dirinya ke dalam kelas. Nanti akan diinfokan oleh Bapak Ibu guru di dalam WA untuk kode kelasnya masing-masing. Ya, baik. Pak Saiful, maaf mau bertanya. Kode ini hanya satu saja ya Pak untuk bergabung itu? Tidak setiap mapel ya Pak ya? Iya, hanya kelas ini saja. Kalau ini kan saya menggunakan kelas sosialisasi M365. Berarti ya kode kelasnya hanya ini saja. Artinya tidak ada berulang ya Pak, cukup satu saja itu ya Pak ya? Iya, benar. Kecuali saya riset Ibu, kalau misalnya susah saya riset berubah lagi, masukkan lagi dengan kode yang baru seperti itu. Pak, nama aplikasinya apa Pak di HP Pak? Ya? Nama aplikasinya di HP apa? Di App Store-nya? Di App Store-nya M365, seperti ini lambangnya Pak. Sebentar, saya bukakan. Kita sambil langsung praktek aja Pak Saiful ya. Iya, tanya jawab. Bapak Ibu di handphone aplikasi Microsoft Teams. Pak, ini harus pakai handphone. Kalau di laptop gimana? Di laptop bisa Ibu, langsung klik saja di browser. Sebentar.
Majemnya tadi. Ini. Langsung tulis aja di sini Microsoft Teams. Nah, nanti ada di sini Bapak Ibu, masuk Microsoft Teams. Ada di layar Bapak Ibu. Nah, Oh iya, kalau Microsoft Teams-nya sudah masuk. Ya. Cuma kok tampilannya beda ya? oh ini saya di Apa web. harus Jadi dia bisa di web, bisa di Chrome, bisa di Mozilla Firefox, ataupun bisa di aplikasinya langsung. Jadi bisa masuk di web seperti ini, bisa juga diinstalasi di laptopnya. Kalau diinstal jadinya seperti ini, yang di layar saya ini kan. Kalau masuk di web, kita ngetik tim code-nya itu di mana? Input kelasnya. Saya coba ya Bu, kita masuk. Iya. Pak, Ya. ini kan saya sudah download nih aplikasinya lewat laptop. Ya. Ini minta sign in address tuh apa dia? Isi apa? Sini address. Nah, gini Bu, saya bantu jawab. Ibu sebelumnya sudah masukkan akun yang diberikan oleh wali kelas belum? Kelas 1 udah ada belum ya? Kayaknya belum deh. Oh, kelas 1 Nah, belum kalau untuk kelas 1 belum. misalkan belum, berarti Kurang, nanti ya. nanti kalau sudah di-share baru bisa sign in ya. Iya. Nah, jadi sambil ditunggu aja. Oh ya. Ini mohon maaf ya untuk yang kelas 1 sekarang ya karena mungkin belum dilihat dulu lah jadi Bu belum bisa caranya. di-share. Nanti Iya. mungkin Ya, lewat AG kan kita share atau bikin video kan gitu. iya. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf. Kita mungkin lihat dulu cara Pak Saiful memberikan contoh. Nanti kita kan ada sesi tanya jawab. Nah, di situ nanti kita bisa langsung tanya jawab dan mempraktekkan. Sekarang kita lihat dulu Pak Saiful. Ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk yang ini yang tadi di handphone ya Bu ya. Sebentar, saya buka handphone saya lagi. Nah, untuk yang di handphone, ini yang di sebelah kiri, yang lambar hitam ini, sudah masuk. Kalau yang di web, kalau tadi kan instalasi, co-host bisa minta tolong limit yang bocor. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk di laptop atau di komputer, itu bisa dua cara juga. Sama di HP juga bisa dua cara, bisa pakai aplikasi, bisa pakai browser saja. Tapi kalau di HP saya sarankan untuk diinstal karena bisa untuk ada notifikasinya, jadi memudahkan anak, oh ada tugas baru nih masuk, seperti itu. Nah, kalau di laptop, di web browser, selain dengan aplikasi yang tadi, ini aplikasi, bisa menggunakan Chrome. Kalau kita menggunakan Chrome, setelah tadi saya klik masuk, akan dilarikan ke seperti ini. Bentar, ini udah masuk dia, saya keluar dulu. Nah, akan langsung seperti ini. Kalau kita mau menginstal di Windows-nya di atas, tapi kalau menggunakan web browser ini saja, bisa mengklik use the web app ini. Nah, ini kan saya sudah masuk ke dalam timnya. Saya coba masuk. Ini saya coba masuk ke dalam Microsoft Teams-nya. Saya menggunakan akun lain. Sebentar. Akunnya ini 3142 @sdl kbbsu sch id. Nah, kalau yang untuk kelas 1 ataupun yang baru login pertama kali, pasti akan diminta untuk menggantikan password. Nah, karena ini saya kemarin sudah menggantikan passwordnya, jadi saya bisa login saja. Jadi, file yang dikasih oleh wali kelas, Bapak Ibu guru wali kelas, itu ada password dasarnya. Nah, passwordnya itu, ketika kita menggunakannya untuk masuk, nanti akan diminta mengganti yang baru.
untuk yang baru pertama kali masuk. Nah, silakan aja Bapak Ibu ganti dengan password yang mudah diingat. Nah, karena saya sudah menggantinya, saya tinggal masuk, langsung bisa masuk dia. 2021. Nah, sebentar. Besar kecilnya harus besar. besar 1, Pak. Ya. Oke, next. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini di handphone juga ada, tinggal Bapak Ibu skip saja. Kalau misalnya ada nomor handphone yang bisa ditautkan boleh, kalau tidak di skip saja. Tapi kalau di skip dia akan muncul terus-menerus ketika login. Nah, ini kelasnya saya menggunakan anak yang sudah pindah, punya Jonas, Franciscus Jonas. Ini, jadi tampilannya di komputer seperti ini, di HP seperti ini. Nah, kalau di komputer, cara kita join, saya bahas tadi kembali tentang cara join. Di sini ada join a create team. Nah, kita pilih join yang di sini. Passwordnya tadi ini IW1PA59. Join team. Nah, ini saya sudah masuk. Tampilannya seperti ini. Oke, sudah jelas cara masuknya Bapak Ibu? Dengan kodenya sudah jelas? Oke. Sekarang kalau di saya tadi sudah membuat absen, ada seperti ini. Untuk yang di HP juga, saya klik absen, akan ada seperti ini. Absen harian. Nah, ini gunanya adalah untuk mengabsensi anak-anak tiap harinya. Jadi tinggal diklik saja linknya di bawah. Dia akan diberikan ke absensinya. Nah, ini saya login lagi. Ini karena saya di Chrome jadi belum masuk. Tadi berapa? 3142 SDL ybbsu.sch.id. Soalnya tadi YBBSU 2021. Oke, nih kalau di HP loginnya pasti akan muncul seperti ini. Ini tinggal lewati penyiapan saja. Nah, muncul seperti ini. Tinggal kita absen setiap harinya. Jadi ini membantu Bapak Ibu untuk mengabsen setiap harinya. Nah, apakah anak itu ada? Ya, walaupun kita bisa melihatnya di dalam video conference, tapi untuk memudahkan pendataan. Nah, jadi misalnya saya masukkan Jonas. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 17. 71. Nah, ini memang nggak ada waktunya, tapi nanti di responnya juga ada waktunya. Kemudian hadir, kirim. Terima kasih. Kita akan kembali ke Microsoft Teams-nya tadi. Sudah, sini Bapak Ibu sudah mengisi absen. Pak, ini waktu saya klik absen kok dia minta sign in ya? Sign in ini apa ya? Sign in-nya yang tadi, Bu. Punya Ibu yang sebelumnya. Oh, yang kemarin? Ya, yang sudah diberikan oleh wali kelas. Yang sudah Ibu ganti passwordnya. Sama dengan yang login di handphone, di aplikasi. Pak Saipul, mungkin ini ada orang tua bertanya apakah bisa diulang cara join-nya lagi tadi? Cara join-nya oke. Ya. Di handphone atau di komputer? Kalau di handphone ini seperti ini, klik tim. Ntar saya keluarkan dulu Jonasnya. Franciscus. Enggak absen ya. Oke.
Dari atas itu apa? Yang dari apa? Gambar ini nah. Gambar search of member kenapa? Cari dari situ. Mbak. Oke. Mengeluarkan ya. Oke, mengeluarkan. Ini kan Francisco salah. Sebentar. Nama depannya John. Dan tadi saya pakai punya Franciscus ini, saya keluarkan dulu dia, ya. Nih, joinnya Bapak Ibu bisa dilihat. Ini klik tim, kemudian tanda titik 3 di atas, kemudian bergabung dengan tim menggunakan kode. Tinggal masukkan kodenya. Kodenya tadi IW. Ini IW, sebentar. IW 1PA 59. Nah, tinggal gabung Bapak Ibu. Maka tiba-tiba ini karena belum ada, saya refresh, saya tarik ke bawah, akan muncul nih sosialisasi M365 seperti itu. Itu cara masuk kelasnya. Setelah sudah masuk kelas, ke setiap pembelajaran pasti ada absennya. Tadi kita sudah belajar absen. Sekarang cara melampirkan tugasnya. Maaf Pak Saiful. Ya. Faiz kan sudah join itu, cuman munculnya dia misalkan matematika 3B, tulisannya di situ 3B semua daftar pelajarannya. Cuman Faiz itu kelasnya kelas 3A. Ya. Oh, mohon gitu, petunjuk. Salah memasukkan itu Bu. Nanti diperbaiki guru kelasnya ya, Bu. Ya, betul. Oh, siap Bu. Nah, nanti kalau saya memberikan tugas, nanti ada pemberitahuan, saya berikan tugas dulu. Saya mau tanya nih. Ya. Kalau menggunakan dua-duanya gimana? Kalau anak saya mau menggunakan laptop, juga menggunakan HP, apa harus pakai 2 akun atau 1 akun? 1 akun saja Ibu. Jadi di handphone maupun di laptop juga mereka sinkron kok Bapak Ibu. Terhubung. Saya tugas 1 sosialisasi. Mas Saiful nanya Pak. Ya silakan Pak. Ya, ini papanya Una. Kebetulan nama saya sama Pak Saiful Bahri juga. Iya. Pak mau nanya Pak. Nah biasanya kalau di MS Team itu kan ada schedule apa? Misalnya kalau saya biasa meeting itu kan tiap pagi bisa jam 8. Itu tiap pagi dia langsung anak-anak yang orang-orang peserta meeting langsung bisa join. Nah, nanti istilahnya kan ada fitur itu. Nah, nanti untuk misalnya hari Senin pelajaran PPKN misalnya, terus jam sekian, nanti siangnya matematika jam sekian. Nah, itu bisa nggak Pak? Nanti dari tim sekolah itu auto schedule, dibikin schedule duluan gitu loh Pak, jam sekian. Nanti jadi di MS Team itu nanti anak-anak langsung kayak ter-reminder sendiri bahwa nanti akan ada pelajaran ini gitu loh Pak. Ya, bisa Bapak. Bisa Bapak. Jadi memang nanti meet-nya itu akan menggunakan schedule. Tapi dia tidak bisa kami, karena ada guru mapel, kemudian mata pelajarannya beda-beda, itu dia tidak menjadikan satu kelas Bapak. Jadi kayak seperti ini, seperti di HP saya, KN sendiri, SBDP sendiri. Jadi nanti melihat meetingnya itu pada kelasnya masing-masing. Nanti kan kalau ada meeting ada gambar logo video. Nanti kita coba Bapak. Ini saya tugas dulu. Nanti kita coba yang meetingnya. Iya, ini Pak. Biasanya kalau kayak di mungkin bisa sih Pak. Kayak di tempat saya itu kan juga misalnya ada gak cuma satu departemen, kadang departemen lain tuh ada meeting lain juga yang weekly atau seminggu 2 kali dia bikin schedule. Nah, mungkin analoginya nanti
Misalnya tiap guru mata pelajaran itu dia jadwalnya di kelas ini jam sekian. Nah, nanti dia sudah fix peserta siapa aja di situ. Nah, jadi anak-anak itu akan ter-reminder sendiri gitu loh Pak di schedule-nya. Mungkin bisa. Ya, bisa Bapak. Memang nanti fitur itu yang kita akan gunakan. Nah, tetapi bukan hanya di satu kelas. Jadi nanti ada kelasnya sendiri-sendiri supaya terstruktur Pak. Oh, pelajaran PKN itu dia di sini, tugas-tugasnya juga jadi satu. Iya, bisa Pak. Di beberapa meeting room kan Pak, artinya Pak. Benar. Cuman selama anaknya itu ter-invite di meeting itu sih biasanya mereka akan muncul di kalendernya mereka sendiri-sendiri. Iya, benar. Hari ini pelajaran ini gitu. Iya, benar. Benar Bapak. Ya Pak. Ya, sip, Pak. Terima kasih masukannya. Nanti memang kita akan menggunakan yang seperti itu, Bapak. Ya Pak. Oke Pak. Baik Pak. Ini saya coba. Ya. Ada yang mau saya tanyakan gini. Iya, silakan. Mbak, tadi kan katanya bisa ya pakai laptop sama pakai HP. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa nggak itu digunakan di dalam waktu yang sama? HP sama laptop secara paralel. Ya bisa. Ini kan saya Bu. Ini kan saya pakai Jonas di HP sama Jonas di komputer. Ini sama-sama. Jadi sama-sama tersinkron dia, Ibu. Tinggal di refresh saja. Jadi misalnya dia kan melihat pelajaran kan menggunakan laptop. Terus umpamanya nanti kalau umpamanya ada diskusi, tanya jawab atau menyetorkan tugas, dia bisa menggunakan HP gitu maksud saya, Pak. Ya, bisa Ibu. Bisa. Ya, bisa. Jadi kita bisa ngupload tugasnya di HP, bisa juga kalau misalnya filenya ada di laptop, kita juga bisa ngupload tugasnya di laptop. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini saya coba ya Bapak Ibu upload tugas, ini saya kasih tugas dulu. Nah, nanti ada kalau dia sudah masuk, bentar. Nah, kalau dia masuk, dia nanti akan ada di tugas dan ulangan. Ini tugasnya belum masuk, bentar. Di refresh aja, jadi rajin-rajin refresh nanti ada di tugas dan ulangan. Lambatnya. Maaf Bapak Ibu, jaringan saya lagi lambat ini. Saya buat ulang. Oke, tunggu Bapak Ibu. Saya sudah langsung masuk. Sekali. Nah, kalau sudah masuk dia ada pemberitahuan. Kemudian kalau di handphone ada notifikasi seperti kita di WA. Ada 1. Kalau misalnya tugasnya 2 ya 2. Seperti itu. Silakan dicoba. Dibuka dulu Bapak Ibu tugasnya. Ini tugas. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ada di layar Bapak Ibu tampilannya. Tinggal view assessment. Nah, cara cara mengumpulkannya itu ada di situ. Lampirkan, tambahkan pekerjaan. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mengambil fotonya duluan, tinggal unggah dari perangkat. Kalau misalnya belum, mau langsung ya tinggal ambil foto. Kemudian kita lampirkan. Nah, konfirmasi. Kemudian
selesai. Nah, kita sudah melampirkan satu tugasnya. Nah, kalau misalnya mau melampirkan yang misalnya tugasnya, 2 halaman buku, berarti buku halaman 1 tadi yang dipoto, lanjutkan lagi halaman 2. Foto. Saya bagian mana yang mau diambil? Bagian sini aja misalnya. Konfirmasi. Selesai. Masuk tugas ke lampiran kedua. Nah, setelah ini ada pilihan di atas kumpulkan. Tinggal diklik. Dia sama dengan Google Classroom. Ada animasinya kalau sudah terkumpul. Jadi pada saat ada gambarnya itu, pada saat ada animasinya, itu berarti mereka sedang terkirim. Kalau animasinya sudah hilang, berarti sudah terkirim. Kalau animasinya masih terus berjalan, berarti dalam proses pengiriman. Seperti itu. Itu tadi untuk yang di handphone. Untuk yang di ya. Itu berarti pekerjaan yang satu dengan yang lain tidak bisa dilihat gitu ya berarti ya? Maksudnya tidak bisa dilihat? Maksudnya itu seperti di Classroom. Biasanya kan kalau ngirim itu kan pribadi gitu loh, Pak. Nanti iya. Kalau misalnya begini kan, kalau misalnya bisa dibaca dengan yang lain kan, yang lain bisa nyontek. Maksudnya seperti enggak, ini pribadi, Ibu. Ini pribadi. Oke. Berarti aman ya? Aman. Oke, kecuali anaknya menjawabnya di postingan. Kan di sini ada saya back. Nah, ini kan ada view assessment. Kalau kita melampirkan di dalam view assessment-nya, diklik dulu view assessment-nya, baru tambahkan pekerjaan. Jangan sampai dibalas seperti ini. Nah, dibalas memang kita bisa melampirkan juga. Nah, ini yang bisa dilihat oleh teman-temannya. Jadi harus diklik view assessment-nya dulu. Masuk ke dalam tugasnya dulu, baru dilampirkan. Pak ya. Ya, ini untuk yang di komputer, saya coba praktekkan. Buka. Nah, biasanya kalau di HP kan ada notif-notifnya. Nah, biasa ada juga di activity. Jadi kayak, ini ada pemberitahuan, ada baru, sudah dibalas, sudah dibaca, itu ada di activity. Tapi kalau mau ngecek sendiri-sendiri, silakan aja ke kelasnya, baru tugas dan ulangan. Misalnya, tugas 1 tadi sudah, tugas 2 view assessment. Nah, at work. Jadi ya tambahan pekerjaan. Ya, kalau di komputer kan karena tidak ada kameranya, berarti pekerjaan yang sudah siap di dalam komputernya. Seperti itu. Baru kirimkan. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pengiriman tugas? Iya. Pak, boleh diulang tidak? Boleh? Ya. Apa, Bu? Kacang nih. Cara masukkan tugas. Cara masuk tugas, Pak. Cara masukkan tugas. Oke. Nih. Misal ke tugas 1, view assessment. Ini kita sudah mengumpulkan. Ternyata saya salah mengumpulkan. Klik aja di atasnya, batal mengumpulkan. Kemudian yang ini dihapus. Nah, ini kan kayak tampilan pertama nih ya, Bu. Nah, ini kita belum mengumpulkan tugas. View assessment, klik dulu kelasnya. Tugas dan ulangan. Bentar, ini kan dari activity ada, kita ke Teams, kita ke sosialisasi, tugas dan ulangan misalnya. Nah, ini tugas. View assessment. Nah, itu tambahkan pekerjaan. Nah, kalau misalnya di foto bukunya, tinggal ambil foto. Kita foto. Nah, misalnya hanya bagian bawahnya saja yang diambil. Tinggal di crop, diatur, konfirmasi. Mau ditambahkan lagi atau mau diputar posisinya, bisa. Oke. Selesai. Nah, dia akan mengupload dulu sampai birunya selesai. Nah, setelah ini jangan lupa Bapak Ibu kumpulkan. Kalau hanya seperti ini, dia tidak terkumpul. Di atasnya, kumpulkan. Nah, ada animasinya. Kalau sudah hilang, berarti sudah terkirim. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Pak Saiful? Ya.
Mau nanya, Silakan Pak. kalau tugasnya sudah diperiksa Pak Saiful, ada bukti ke kita nggak? Oke, saya periksa dulu. Saya grade yang sudah mengirimkan, misalnya ini tugas 1 nih. Kenapa sekolah menggunakan 365? Karena bagus seperti ini Bapak. Jadi ini ada Alto, ada Andre, dia belum membukanya sama sekali. Almira, Alena, sudah membukanya, sudah membacanya, tapi belum mengumpulkan. Nah, kalau sudah mengumpulkan, itu berarti nih telah mengumpulkan. Nah, ini coba saya tadi Franciscus Sapir Jonas ini sudah mengumpulkan. Saya lihat dulu. Oh, oke, nilainya 100. Nah, karena tadi saya ngasih nilainya 1, berarti maksimalnya 1. Saya masuk 1. Oke, tutup. Coba yang kedua. Ini 100. Saya kembalikan 100. Nah, kita lihat lagi yang di handphone saya. Oke. Kita lihat pemberitahuannya di assessment. Nah, tuh. Kita lihat selesai. Nah, ini sudah diberikan nilai. Oh, ini nilainya 1. Oh, tugas 2 nilainya 100. Sudah nanti kan kalau ada catatan dari wali kelasnya, ada juga di bawah sini catatan. Feedback coba ya. Bagus. Lanjutkan. Atau diperbaiki. Kembalikan. Kita close, kita lihat yang di handphone. Jadi melihatnya itu di bawah sini Bapak Ibu. Jadi pilihannya itu di bawah sini. Tim berarti kalau tugas tadi assessment, karena tempat saya ini menggunakan bahasa Inggris ya assessment, baru ini tugas 2 tadi yang diberikan. Nah, bagus, umpan baliknya bagus, lanjutkan, diperbaiki. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat nilainya di sebelah kanannya atau diklik ada poinnya di bawah seperti itu. Kita melihat sudah dikumpul, sudah dibalas sama wali kelasnya. Oke, Bapak cukup jelas? Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang bagian video conference. Sampai sini tidak ada pertanyaan untuk pengembalian tugas? Pak Saiful? Ya. Mungkin seandainya Pak ada tugas dari Bapak Ibu Guru dari file Word misalnya, jawabnya langsung di file tersebut, jadi tanpa difoto, kemudian langsung diisi di file tersebut, apakah bisa? Terus bagaimana cara mengembalikannya? Jadi misalnya soalnya pilihan gitu. Pilihan langsung ditebalkan di ABC, jadi nggak perlu difoto, langsung dikirimkan filenya, atau misalnya isian, misalnya langsung bisa diisi di situ, jadi tidak perlu print, tidak perlu difoto, apakah bisa? Oke, sebentar. Dia ada beberapa, Ibu, untuk tugas seperti itu. Ada yang dia bentuknya seperti Google Form, jadi tinggal klik-klik saja. Yang seperti absen tadi itu Google Form. Ada juga misal mau yang penugasan dengan file, itu juga bisa. Nah, tetapi itu kemungkinan hanya untuk di kelas tinggi karena memang sulit Ibu untuk pengoperasiannya. Ya. Nah, misal tugas Word, terus new instruksinya. Coba kasih contoh satu soal aja. Kerjakan. Nah, nanti ini coba. Poinnya belum. Ya, kita coba. Sebentar dulu, video conference-nya saya buat supaya tidak bisa.
Ya, Fatan Mama. Nah, ini Fatan, kalau membalasnya di Replian, ini bisa dilihat teman-temannya. Jadi membalasnya harus diklik dulu view assessment-nya. Lihat tugasnya dulu. Baru di dalam situ dilampirkan. Kalau di sini itu membalas. Nah, itu teman-temannya bisa melihat. Oke, kita coba yang tugas menggunakan Word. Oke, belum masuk tugasnya. Kita tunggu. Nah, itu masuk tugasnya. Mohon maaf, Pak. Sebelah mana ya, Pak? Kalau kita klik tugas ulangannya. Ini, Bu, view assessment. Ini nih, Di, view assessment-nya. Pak, misalkan di mana? Di laptop? Oh, di laptop. Misalnya tugas dan ulangan. Nah, diklik gitunya, kemudian view assessment ya. Ya, view assessment ini Bu diklik. Nah, baru nanti ada add Word. Nah, baru Ibu masukkan filenya, upload from device. Tinggal diklik aja. Ini misalnya upload from device, kita Tapi mana? punya. Ntar dulu, Pak. Ya? Kok sama? Sebentar. Pak Saiful? Ya. Di postnya ini ya, Pak. Ada di atas itu kan ada post file sama note. Di mana itu ya, Bu? Assessment-nya kok enggak muncul. Ntar dulu. Di tempat saya itu kalau saya klik tugas dan ulangan, dia muncul assignment-nya itu. Ini punya Safira Ataya di atasnya itu, Pak. Oh iya, bagian ininya Bu yang diklik. Kalau enggak Ibu lari ke assessment yang di sebelah sini. Nih, assessment ini, Bu. Nah, ini di sini juga ada. Oh, assessment. Ya, kalau itu kan langsung di berandanya. Ini di assessment-nya juga bisa. Ada tugas 1, 2, sama tugas Word gini, Pak ya. Ya, nah, tugas 1 Ibu klik. Nah, nanti dia seperti ini juga tampilannya. Tinggal masukkan pekerjaan di At Work. At Work ini ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Kemudian kita coba yang Word ya tadi ya. Ini. Tugaskan. Mana yang Word-nya? Ini saya refresh dulu. Pesan ulangan. Tugas 2. Ini tugas Word. Bisa di assessment ataupun di assessment-nya. Nggak ada ini tugasnya. Oke, berarti kita lewat ini aja. Oke, view assessment. Nah, biasanya itu bahan di sini diklik. Nah, ini Bu, jadi kalau pakai Word itu agak ribet. Jadi kita harus membukanya dulu, mengeditnya dulu, baru menyimpannya dulu, baru mengirimkannya. Jadi saya tidak menyarankan untuk penggunaan yang mengedit ini karena akan ribet jadinya. Jadi yang bagus bisa menambahkan gambar saja ataupun penggunaan Google Form. Seperti itu. Oke. Maksudnya penuh tugas ya. Maksudnya tapi nggak lewat Google lagi kan? Enggak lewat Google, langsung di sini Bu. Ini kan kayak gini, filenya yang diberikan ke kami, baru nanti anak-anak mengerjakan di bukunya ataupun kalau misalnya dia bisa di komputernya, baru nanti filenya disimpan, baru tambahkan pekerjaan. Itu biasanya untuk kelas-kelas tinggi sih Bu, karena kalau misalnya kelas 1, 2, 3, 4 mungkin belum mahir dalam seperti itu. Iya. Ya, terima kasih sekarang Pak. Sekarang kita coba ya, Pak. Ya. Pak Saiful. Satu lagi Pak Saiful. Ya. Untuk kapasitas memori, berapa memori kalau bisa masuk ya situ ya? Kan nggak terbatas ya untuk upload foto, video segala macam ya? Iya Pak.
Ya uploadnya saya kurang tahu Pak. Cuman kalau penguploadan di dalam Microsoft Team ini kemungkinan di bawah 100 MB sih Pak. Nggak banyak dia. Oh gitu. Sorry, rata-rata kalau foto kan rata-rata 3 megaan ya. Ya, 3 megaan. Kalau foto mungkin masih bisa. Iya Pak, masih cukup. Kalau foto-foto saja masih cukup. Video juga masih cukup. Kecuali yang besar, nah itu biasanya dia dilarikan ke dalam emailnya. Makanya kan ini kita punya email masing-masing. Nanti dia tidak masuknya di sini, masuknya di emailnya. Jadi kayak Google Drive gitu bentukannya Pak. Tapi dengan email. Berarti ke Google Drive dulu gitu. Ya? Berarti masuk ke Google Drive dulu, baru ke Teams gitu, gimana? Enggak, langsung aja di sini Pak. Cuman dia nanti jadinya seperti Google Drive. Jadi kayak yang terlampir cuman link, baru nanti kita gitu. teralihkan ke sana buat guru yang meriksa. Kalau siswanya ya hanya mengirimkan saja Pak. Halo ya? Ya, sudah Pak? Halo, putus Pak. Hilang suaranya. Ya, jadi saya belum pernah nyoba juga untuk mengupload yang besar ya Pak. Tapi kemungkinan kalau misalnya dia terlalu besar, dia akan menjadi link. Kalau siswanya terupload, tapi penerimaan ke gurunya itu akan menjadi link. Jadi gurunya itu yang akan membuka link tersebut. Jadi tidak masalah untuk siswanya mengupload. Dan kemungkinan kalau foto kan maksimal mungkin sampai 20 MB itu masih cukup untuk penguploadan. Iya, oke Pak. Soalnya kan kemarin kayak Kasmat kemarin ada video kayak Penjaskes itu kan ada kan olahraga di rumah, agak video gitu, makanya agak panjang katanya. Iya, benar Pak. Nah, nanti biasanya guru itu kalau saya kemarin saya alihkan, silakan diupload di YouTube kalian, nanti linknya saja yang di-share ke Bapak, seperti itu. Oke, permisi Pak Saiful. Iya. Oke Pak. Ya, permisi Pak Saiful. Ya Pak, silakan. Oke, makasih. Saya orang tua dari Bianca. Oh iya Pak. Oke, saya berharap Pak, terima kasih waktunya. Saya berharap program ini berhasil ya Pak ya. Karena gini Pak, jujur aja sih, kalau saya lihat dari penjelasan dari awal, mungkin kalau kita orang tua, oke, bisa. Tapi kayak anak-anaknya untuk mengaplikasikan gitu kan. Mau nggak mau, orang tua harus stay dengan anak pada saat mereka belajar. Lah kalau kayak saya gini, atau orang tua lain yang di lokasi. Gitu. Itu jadi masalahnya. Nah, makanya dari kejadian. Oh iya Pak, silakan. Ya, pernah juga kejadian waktu ulangan semester akhir, Bianca itu sempat nelpon saya ulang-ulang. Jadi saya di lokasi kalau dia nelpon di antara jam 6 sampai jam 10 itu saya nggak bisa ngangkat karena saya sudah di sumur. Nah, dia sempat nangis. Nanti minta tolong siapa gitu baru bisa itu. Karena nggak semua ya anak-anak itu mahir dengan cara aplikasi ini menjalankan. Ya, jadi kalau orang tuanya ada di rumah ya mungkin bisa gitu ya. Itu pribadi saya nggak tahu kalau orang tua lain ya. Kalau mau harap ibunya pun saya nggak yakin juga bisa, atau mbahnya dia nggak bisa juga, kecuali ada saya, mungkin saya bisa dampingi selama dia ulangan atau dia belajar. Kalau saya di lokasi ya saya harap malum lah Pak, mungkin kadang juga dia nggak bisa gabung ya, mungkin dia kadang absen gitu kan, nggak sekolah gitu, karena ya itu nggak semua anak-anak dengan seumuran itu bisa mengaplikasikan program ini. Iya. Jadi gini Bapak, kenapa kita gencar-gencaran selama seminggu ini menjelaskan ini, kemudian nanti setelah bisa anak-anak udah mendapatkan akun akan mencoba pelan-pelan, karena ya kita juga sama-sama mencoba Bapak. Jadi kalau misalnya nanti ada terkendala, silakan aja bisa menghubungi wali kelasnya, ataupun kalau wali kelasnya belum menjawab bisa langsung hubungi saya. Insya Allah nanti anak-anak bisa saya bantu. Nah, kemarin pelatihan juga beberapa anak sudah mencobanya sendiri, dan yang tidak paham
bisa menghubungi dan saya follow up Pak, bagaimana mereka sudah bisakah begini, sudah bisakah begini. Jadi pelan-pelan mereka belajar. Insya Allah penggunaan Microsoft Teams ini memudahkan koreksinya. Nah kan di sini juga nanti setelah mereka punya aplikasi Microsoft Teams, mereka bisa diskusi Bapak. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya WA, tidak tahu tempat untuk bertanya, di sini kan ada diskusi dan tanya jawab. Mereka bisa mengobrol di situ, ditanyakan, dan bukan hanya dari gurunya ataupun saya yang menjelaskan, teman-temannya juga akan membantu di situ karena semuanya bisa berkomentar sama dengan seperti ya Facebook, Instagram, ada kolom komentar yang terbuka untuk publik yang jadi mereka bisa belajar, bisa sharing di situ. Nah, kenapa kita menggunakan 365 ini ya karena mereka bisa seperti sosial media Pak, berbeda dengan Classroom kemarin tidak cukup menarik untuk anak-anak berkomentar dan lain-lain. Kalau di sini insya Allah terfokus pada satu tempat. Kalau kemarin kan bisa di Zoom, mereka ngobrol video call-nya, bisa chat-nya di Google Classroom. Kalau di sini kan di 3M365 mereka bisa chat di situ, bisa ngobrol di situ dan ketahuan oleh gurunya, oh mereka lagi video call, oh mereka lagi bertanya di situ. Gitu Pak. Jadi maksudnya kenapa kita menggunakan M365 ya? Oke, siap Pak. Nanti dibantu kok Pak kalau misalnya terjadi kendala. Kan kita juga ini baru dan kemungkinan 1 minggu dan 2 minggu ke depan ini masih proses pembiasaan. Jadi nanti kemungkinan kalau ada terkendala pasti langsung dibantu. Oke Pak. Selamat pagi Pak. Dari orang tua Matthew sedikit. Ya, silakan. Mungkin orang tua Matthew, Edric, mungkin ini karena pertama-tama kali ya orang tua mungkin agak merasa ini, tapi sedikit masukan sih. Betul apa yang dibilang Bapak Diangka tadi, bahwa tidak semua anak itu cara menangkapnya itu cepat. Saya bersyukur Matthew dia cepat menangkapnya. Saya tes teris pertama kali saya coba, dia langsung cepat. Tapi saya bisa mungkin tapi Edric adiknya beda, dia agak lambat. Jadi mungkin bisa menjawab masukan nih dan dari ke sekolah, terus bisa mungkin menjawab pertanyaan dari bapaknya Bianca. Apakah dalam sekarang kan mungkin nanti kalau sudah lama kelamaan akan bisa ada yang standby satu, kayak kalau di kantor itu kan kayak helpdesk-nya lah, yang kalau ada kendala jadi si helpdesk-nya itu yang dihubungi. Mungkin nanti kalau wali kelasnya dihubungi, kemungkinan pas lagi ngajar atau gimana, apakah ada nanti dari pihak sekolah salah satu yang standby semacam helpdesk-nya lah, untuk bisa dihubungi dari anak-anak sekolah itu Pak. Mungkin nanti kalau sudah lama-lama akan terbiasa, pasti bisa. Terima kasih Pak Saiful. Ya, nanti mungkin dari sekolah akan membuatkan edaran Pak ya. Edaran ketika pertanyaan akan ada hotline-nya, ada nomor yang bisa dihubungin via WA, via dan lain-lain. Ini nanti tergantung dari pihak sekolah memilih siapa. Kan ada saya, ada Mbak Nurul, ada Pak Agus, ada banyak yang sudah insya Allah menguasai dari Microsoft 365 ini Pak. Jadi nanti tinggal penugasan kepada siapa saja. Nanti tunggu saja Pak, edarannya nanti akan dibagikan. Baik Pak. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin kita lanjut untuk video konferensinya ya Bapak. Saiful. Ya. Saiful boleh nanya? Iya Pak, silakan. Kalau masuk absen tadi, itu pada minta email apa telepon gitu? Oh itu karena pertama kali login ke dalam akunnya Pak, kemudian mengganti nomor, mengganti passwordnya supaya ketika ada apa-apa bisa menghubungi bisa dihubungi melalui WA atau melalui telepon. Makanya dari Microsoft Teams itu meminta nomor handphone untuk verifikasi ataupun ketika ada kode OTP untuk masuknya. Nah, itu bisa di skip. Tapi kalau di skip nanti ketika login lagi pasti ada muncul lagi. Nah, bisa juga ditautkan dengan nomor handphone anak atau orang tua, nggak apa-apa. Itu tidak mengganggu kok Pak. Iya.
Oh, jadi tinggal masuk kita Pak Saiful ya? Iya, cuman untuk masuk pertama kalinya saja. Oke, Pak Saiful. Terima kasih. Ya, pertama. Oke. Kemudian nanti untuk video konferensinya, kita kemungkinan untuk mungkin beberapa minggu ini masih menggunakan Zoom untuk penyesuaian. Nah, nanti kalau sudah, itu kita ada video konferensi di sini. Nah, ini sudah saya coba buatkan meetingnya dulu. Misalnya, tes video. Nah, seperti yang di Bapaknya Una tadi bilang, bisa disetkan tanggal, itu bisa untuk anak-anak, oh pada tanggal segini, jam segini ada remembernya di kalendernya mereka. Nah, bisa dari jam berapa? Ya, dari jam berapa sampai dengan tanggal berapa, join itu bisa. Misalnya ini, tanggal 17, dari jam 11.30 sampai jam berapa jam saya mau itu terbuka, misalnya mau 1 jam 30 menit, maka nanti di 1 jam 30 menit itu udah tertutup. Orang yang anak-anak yang masih misalnya gurunya izin keluar, anak-anak boleh diskusi, mereka bisa diskusi di dalam, nanti ketika waktunya habis, maka meetingnya berakhir. Karena ini nanti akan dibuat hanya ownernya saja, hanya gurunya saja yang bisa membuat meetingnya. Bukan kalau kemarin kan semua orang bisa ngebuat meetingnya. Nah, ini sudah diatur nanti supaya hanya gurunya saja yang bisa membuat. Nah, kita coba dulu. Oke. Ini, ntar saya rubah dulu supaya hanya saya saja yang bisa membuat meetingnya. Salah. Ntar Bapak, saya atur dulu. Nah, itu kan setiap anak bisa membuat meetingnya. Nah, nanti saya buat supaya hanya saya saja yang buat. Sebentar. Ntar dia minta verifikasi. Nah, itu kalau ditautkan ya seperti itu. Hanya membutuhkan kode untuk masuk seperti itu. Tapi itu kalau karena sering gonta-ganti. Kalau ini kan nanti sekali login, sudah login aja terus. Siapa sih? Bentar ya. Oh, wait Bapak Ibu. Salah buat. Sebentar. Saya keluar dulu. Bentar ya Bapak. Oke. Nah, misal mana ini HP. Nah, misal ada video konferensinya sudah dimulai Bapak. Nah, nanti ada logo seperti ini. Nah, tinggal di Teams. Karena nggak ada, misalnya saya mulai.
Nah, saya bisa menerima, memilih siapa yang menerima. Siapa yang ingin masuk? Siapa yang ingin masuk? Oke. Nah, nanti kalau ada logonya seperti ini, Bapak. Ada tanda kamera. Kamera untuk video konferensinya. Jangan dicek di handphonenya. Nah, jadi terfokus, oh siapa yang udah masuk, oh siapa yang memulai obrolan, itu kelihatan di kita, Pak. Pak, menunya kok nggak keluar ya Pak? Menu video conference-nya tuh di mana ya? Iya, sebentar. Sebentar, Ibu. Sorry. Nah, itu karena meeting, karena sudah terjadwal, dia tidak muncul. Kalau secara jadwal, baru dia muncul. Sebentar, saya end dulu semuanya. Oke, matikan dulu sebentar. Ini orang join lagi, sebentar dulu ya. Menghapusnya itu sebentar, saya lupa cara matikannya. Saya join dulu. Masalah di sini, matikan. Oke, coba jangan masuk dulu Bapak Ibu. Saya meetingnya, saya hapus dulu. Sudah jam 11.20. Oke. Masuk lagi dong. Oke, saya delete dulu ya. Oke, saya coba. Nah, jadi kalau biasanya berschedule bisa, tapi kalau saya nanti kemungkinan akan menggunakan meeting langsung. Jadi supaya ada pemberitahuan kalau saya sudah masuk. Bentar, ini saya saja yang bisa mengirim. Oke, joining. Ya, silakan dilihat ada pemberitahuan di timnya. Tunggu, belum masuk. Ada pemberitahuan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada, berarti saya matikan sepertinya. Ada gitu. Ada, Pak. Ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan meeting, ada pemberitahuan, ada tanda kamera seperti itu. Jadi anak-anak bisa melihat, oh ini ada meetingnya, oh ini ada memulainya. Saya end ya Bapak Ibu. Kita langsung ke tanya jawab saja. Tidak usah dimulai lagi. Dah, itu tadi penjelasan Microsoft Teams. Sedikit mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Saiful. Ya, silakan Bu. Ya, saya ibunya Biantara. Ya. Dengan adanya Microsoft Teams ini untuk tugas masih adakah menggunakan Google Classroom, dan untuk mengerjakan soal apakah masih pakai Quizy atau semua ke depannya nanti
pakai Microsoft Teams aja? Itu tergantung dengan wali kelas, Bapak Ibu. Kalau di kelas 5A dan B, itu kami hanya menggunakan 3, yaitu Quizzes, kemudian Google Form, itu pun hanya untuk ulangan, Meet dan PTS misalnya, ya pas. Nah, kemudian dengan Microsoft Teams. Jadi nanti konferensinya kita, meetingnya kita tidak lagi menggunakan Zoom, tapi hanya menggunakan Microsoft Teams. Quizzes masih, karena untuk merefresh anak-anak dan belajar sekalian bermain, seperti itu. Oh ya, terus yang ini kan tadi kita dijelaskan kan dari awal sampai nanti terakhir. Kalau bisa ini minta di share-nya slide presentasinya ke grup kelas masing-masing, biar kami ini orang tua ini kan nggak semuanya ini paham teknologi. Jadi biar kami mengkaji ulang Pak nanti di. Oke. Ya Ibu, ini Zoom-nya lagi di-record Ibu, nanti akan di-upload di YouTube-nya YBBSU. Jadi nanti Ibu bisa belajar dan lihat di YouTube-nya YBBSU. Maksudnya di YouTube-nya YBBSU itu di mana? Ada. Kami punya YouTube, ada beberapa video yang sudah kita upload dari sekolah anak dan lain-lain. Nanti Ibu tinggal lihat di sana aja rekaman dari sosialisasi ini. Oh iya. Ya, makasih Pak Saiful. Iya. Kalau misalnya bingung mencari link YouTube-nya, nanti di Instagram-nya YBBSU tinggal Ibu klik di bio-nya. Jadi Instagram-nya YBBSU, Ibu klik, ada di situ YouTube-nya, nanti ada di situ. Ya. Oke, ada lagi? Pak Saiful? Ya. Tadi bilang Pak Saiful menggunakan Google Form ya Pak ya? Iya. Iya. Itu untuk ulangan Pak? Untuk ulangan akhir semester Pak. Akhir semester dan PTS. Nah, kenapa kita menggunakan Google Form? Karena di situ ada analisisnya Pak. Untuk Bapak Ibu guru memudahkan analisis dan dari Dinas Pendidikan juga biasanya menggunakan itu untuk pelampiran soalnya Bapak. Berarti siswa ya Bapak. Sorry, iya maaf, Pak. Berarti siswa menerima linknya aja untuk ulangan atau membuka aplikasi? Hanya linknya saja Pak, dan linknya itu nanti kita akan posting di M365 di posnya. Kan di situ ada general, ada tugas dan ulangan. Jadi nanti kayak absensi tadi Pak, ada linknya, tinggal diklik, nanti langsung teralihkan ke sana. Oke Pak, terima kasih. Iya. 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 Ada lagi Bapak Ibu, mungkin buat nambahkan Pak Saiful, kalau untuk ulangan harian Pak Saiful apakah harus pakai Google Form atau kembali ke guru masing-masing kali ya? Kembali ke guru masing-masing Bapak Ibu. Jadi kayak untuk ulangan harian. Saya Pak Saiful sering Quizzes, sering juga gunakan Google Form. Jadi tergantung pada saat tema itu, mata pelajaran itu apa yang mau digunakan oleh guru tersebut. Oke, jadi kita kembali ke guru. Oke. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Iya Bu, mau tanya, berarti kalau untuk Google Classroom-nya bagaimana? Apa dihapus atau tetap kita siapin aja untuk Google Classroom? Dihapus aja nggak apa-apa Ibu, karena tidak digunakan. Oh gitu. Jadi udah tidak digunakan lagi ya, jadi untuk Classroom kita hapus aja ya? Iya. Iya. Karena kan kenapa kita tidak menggunakan Google Classroom? Jadi kalau login di HP anak ataupun di HP orang tua, dia tidak bisa dual seperti itu, tidak bisa bersamaan. Nah, kalau Microsoft Teams ini bisa di handphone ibunya, bisa di handphone bapaknya, karena dia hanya di aplikasinya. Kalau Google Classroom kan dia berkaitan dengan Play Store-nya, dengan Gmail-nya. Nah, itu yang akan membuat terlalu banyak. Makanya kita menggunakan 365 karena hanya pada saat membuka aplikasinya baru login seperti itu. Ya. Cukup jelas Ibu? Iya jelas Ibu, makasih. Ya, oke ya, sama-sama. Berikutnya Bapak Ibu, ada lagi yang bertanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya orang tua dari Alfarista Korirania Saragi kelas 4B. Dalam hal ini saya mau bertanya, untuk
peran orang tua dalam memeriksa tugas anak-anak, apakah ada notifikasi yang masuk ke orang tua dari M365 ini atau bagaimana ya Bu? Bagaimana ya Pak? Soalnya seperti Google Classroom kemarin, kalau ini SMP di Kicks, jadi pengalaman saya kalau pakai Google Classroom yang dulu kan bisa invite guardian email, jadi orang tua dapat. Nah kalau M365 ini bagaimana Pak? Ya jadi ada di aktivitas. Kalau tadi kan kita lihat, sebentar saya buka lagi sambil. Nah ini ada di sini aktivitas Ibu. Nah ada aktivitas yang Ibu bisa ngecek ataupun pada assessment-nya. Nah kalau di Google Classroom kan, saya belum share screen. Sebentar. Buka Pak, saya screen dulu. Nah ini kan kalau misalnya kita di M365 ada activity-nya di bawah, ada aktivitasnya. Jadi bisa terlihat, adakah tugas, adakah yang harus dikerjakan. Nah, kalau misalnya mau melihat, itu bisa melalui assessment-nya Ibu, yang sudah selesai, yang di bawah ini. Atau yang ditugaskan, sudah bisa dilihat. Nah, tanpa masuk ke email. Jadi email kita itu ya hanya untuk email kerjaan, hanya untuk email yang lain-lain, tidak masuk tugas-tugasnya mereka. Nah, caranya kita mengecek, memantau anak, ya silakan Ibu download juga di handphonenya, login saja dengan punya anak, terus Ibu bisa melihat di assessment-nya. Jadi notifikasi hanya di Microsoft Teams-nya, bukan lagi di email Ibu. Jadi sama-sama bisa anak membuka, Ibu juga membuka. Jadi tidak memberatkan handphone Ibu dengan banyaknya email yang masuk, adanya pemberitahuan lagi dari Google Classroom-nya, dimasuk di emailnya lagi, jadi tidak usah. Hanya di 365 aja. Kalau misalnya Ibu lagi senggang, silakan buka 365 di assessment-nya. Ya, begitu Ibu. Ya, kami persilakan. Intinya sebenarnya diaktifkan ya Pak Saiful ya? Ya. Jadi ada notifikasi masuk langsung aktif kan Pak? Iya, aktif. Sama seperti WA Bu, ada di atasnya itu ada langsung pemberitahuan. Ada info ya Pak ya? Ya, berarti aktif aja terus kan, jadi tidak perlu buka-buka. Kalau aktif kan bisa masuk sendiri kan, kayak email masuk langsung aktif, ada tugas, gitu kan maksudnya Pak? Iya, benar. Oh ya, udah. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Pak Saiful. Ya. Mau tanya Pak, tadi maksudnya dengan di HP anak bisa dibuka, di HP orang tua juga bisa dibuka. Jadi di HP orang tua ini kita bisa mendownload Microsoft Teams. Terus apa maksudnya sebagai orang tua juga bisa melihat tentang pelajaran atau gimana sih? Iya, bisa Bu. Bisa. Jadi orang tua juga bisa memantau gitu. Iya, benar. Mengikutin. Bisa memantau, juga bisa mengikuti. Jadi kembali ke orang tuanya, jika memang mau mengajarkan anaknya untuk belajar mandiri, orang tuanya hanya memantaunya saja. Tapi kalau misalnya orang tua kan bagaimana, ya orang tuanya yang mengikuti tugasnya, itu kembali ke orang tuanya masing-masing. Apakah anaknya mau bisa atau hanya anaknya mau dapat nilai seperti itu. Ya karena kan kalau saya kan di antara kan memang sudah kelas 6, jadi ini cuma ada di laptop sama di HP-nya dia. Jadi saya serahkan, maksudnya buat dia mandiri aja sih. Iya Bu. Bagus itu Bu. Harapannya dengan bisa membuka di handphone orang tua bisa memantau dan mengingatkan anaknya, bukan malah orang tuanya yang mengerjakan. Karena untuk nilai itu kita dari guru-guru pasti memberikan nilai yang baik, asal anak itu mau berusaha. Jangan sampai nilai yang memang baik, tapi kelihatan bukan anak itu yang mengerjakan. Itu bisa kami lihat Bu, dari tulisan, dari bagaimana pola kata yang mereka susun. Karena kan kita setiap hari melihat anak-anak, belajar dengan anak-anak, kita tahu, oh anak ini kemampuannya seperti ini, oh anak ini kemampuannya mengolah katanya seperti ini. Jadi sangat cukup kelihatan. Saya pengalaman beberapa tahun ini, beberapa
semester ini dengan Google Classroom dan dengan dengan pemeriksaan tugas yang berada secara online ini, kelihatan, oh ini orang tuanya yang menuliskan, oh ini orang tuanya yang membuat. Jadi kembali ke Bapak Ibu bagaimana mau mengajarkan anaknya atau mau membuat anaknya dapat nilai seperti itu. Nah, itu Pak Saiful. Ya, betul. Bapak, mohon maaf Ya. Pak. Ya, Bu. Mohon maaf, saya dengan Anissa, orang tua dari Evan. Ini kan kalau saya lihat account Office 365 untuk kita ini yang license A1 for students. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan saya tadi tuh, maaf ini Pak kalau saya salah, mohon dibenarkan. Masih pakai Google Form. Nah, menurut saya kenapa nggak pakai Microsoft Forms aja Pak? Karena sudah include di dalam layanannya A1. Jadi account-nya itu bisa terkonek otomatis ke Microsoft Forms Ya, gitu Pak. Karena mereka juga ada analitiknya nanti juga sih kalau saya kami nggak coba salah. Bu, karena saya belum pernah menganalisis menggunakan Microsoft Team Microsoft Form ini karena baru. Nah, kalau kita ini kita buka-bukaan saja. Kalau kita di Google Form tuh ada namanya saya lupa. Ada namanya aplikasi. Nah, sebentar saya buka. Saya lupa. Google Analytics ya Pak ya? Kan apa ya namanya Ibu? Sebentar. Nah itu kalau kita tinggal menginputnya itu mudah Ibu. Nah kenapa kita menggunakan itu? Kenapa kita dan Dinas Pendidikan biasanya masih menggunakan Google Form? Jadi ya misal di HP anak ini tidak bisa, kemudian dia menggunakan HP yang lain dan ternyata passwordnya ketinggalan di rumah. Dia tidak hafal passwordnya, ketinggalan di rumah. Nah, kalau di Google Classroom kan masih bisa masuk saja. Kalau di kalau di Microsoft Teams kan harus login dulu. Nah, itu yang jadi juga pertimbangan. Dan kalau yang di Google Classroom itu namanya Fulburari kalau nggak salah. Nah itu yang memudahkan kita sebagai guru merekap jawaban anak, menganalisis jawaban anak itu mudah. Gitu. Kenapa? Makanya hanya untuk PTS dan PAS saja sih Bu kita menggunakan Google Form-nya. Kita tidak kalau yang Microsoft Form kita mungkin menggunakannya pada saat ulangan. Karena kan kalau ulangan biasanya kita hanya mengambil nilainya, menganalisisnya itu nanti di akhir seperti itu. Jadi masih menggunakan Google Form, Ibu. Kalau di kelas 5 dan 6. Kalau di kelas 5A dan B. Khusus saya masih. Ya baik, Pak Saiful Buhar. Ini nggak terasa waktu sudah 11.46. Sebentar Bu Nova, satu saja pertanyaan. Ada Mama Edward mau tanya, silakan Ibu. Iya, yang kelas 6 Google Classroom juga tidak dipakai lagi toh, Pak? Nanti silakan ditanyakan dengan wali kelasnya, Ibu, apakah masih digunakan ataukah tidak. Kalau saya di 5A dan 5B itu tidak lagi menggunakan Google Classroom karena kita mencoba fokus pada 365. Oh, ya. Mau tambah ini ke mamanya Abi ya. Edward kemarin hari Kamis sudah coba, jadi dia download ke HP saya juga itu, jadi sinkron Bu, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau malah handphone yang bunyi duluan dengan laptop tuh sama aja gitu. Nah, itu aja tambahannya Pak. Terima kasih. Ya, cuman jadi kalau misalnya anaknya sudah membuka notifikasinya, hilang di tempat ibunya. Jadi nanti silakan ibunya sambil mengecek di asesmen tadi. Oh, jadi orang tua bisa mengecek di asesmennya ya Pak ya? Iya Bu. Oh iya. Ya bagaimana? Pak Saiful? Mungkin saya tambahkan ya. Pak Saiful Buhar dan Bapak Ibu. Jadi intinya tadi untuk dari sekolah kami juga sama-sama belajar.
Nah, beberapa guru dan tim IT yang sudah menguasai nanti akan kami siapkan untuk membantu Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini. Memang tidak semua Bapak Ibu guru cepat bisa menguasai juga, sehingga kami juga masih sambil paling tidak selama Juli ini masih menggunakan sebagian mungkin masih menggunakan aplikasi yang lama atau sambil mencoba yang baru. Paling tidak insya Allah di bulan Agustus sudah bisa berjalan semua. Khususnya untuk kelas 1 ini akun yang baru ini masih proses, mohon maaf masih ada beberapa siswa, ada yang sudah jadi, ada yang belum, sehingga wali kelas belum bisa membagikan akunnya. Nanti kalau sudah lengkap akan diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa perbedaan antar kelas karena masih peralihan ya Bapak Ibu, apalagi untuk kelas 1 yang belum semua dapat akun, sementara pembelajaran kita akan segera mulai. Nanti wali kelas akan menginformasikan pembelajarannya melalui apa. Kemudian untuk tadi untuk soal seperti yang Pak Saiful sampaikan, karena kebetulan Pak Saiful dan Bu Har sebagai guru kelas 5 sehingga sudah menyampaikan pembelajarannya semua meetingnya melalui tim, tetapi soal ulangan yang serempak seperti PTS, PAS, dan PAT mungkin masih menggunakan Google Form. Google Form ini sebenarnya ya anak-anak tinggal mengklik aja linknya. Mau ditaruh di tim bisa, mau taruh di WA group juga bisa. Jadi hanya tinggal mengerjakan saja. Tetapi sebenarnya memang disampaikan Ibu Anissa tadi, di Microsoft itu ada fasilitas Microsoft Form maupun Microsoft Quiz. Jadi sebenarnya ada, cuma karena mohon maaf kami sendiri masih sambil belum menjelajahi sampai ke analisis karena kami belum membuat soal dengan menggunakan Microsoft Form ataupun Microsoft Quiz. Nanti kalau sudah, insya Allah mungkin menurut saya tidak jauh ya fasilitasnya dengan Google Form. Yang penting anak-anak ini yang pusing cuma gurunya kok Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak tinggal klik aja, tinggal jawab gitu ya. Tinggal mengklik ABCD, kirim gitu ya, mengembalikan. Nah, kalau guru-gurunya nih yang sambil belajar menggunakan Microsoft Form atau Microsoft Quiz-nya. Dan nanti tadi ini kebetulan ide ini ya, ide cepatnya Pak Saiful, terima kasih ya sudah dibantu untuk solusi. Jadi video ini nanti akan dikirimkan, linknya akan dikirimkan ke YouTube sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti di YouTube tinggal cari saja, ketik saja SD Latihan BBSU, nanti tinggal cari, nanti ada sosialisasi Microsoft Teams. Jadi kalau mau lebih jelas lagi langsung bertanya, biasanya kan kita kesulitan ya kalau melihat saja atau membaca saja kalau tidak langsung praktek. Jadi kami membuka kesempatan, Bapak Ibu silahkan kalau mau datang ke sekolah atau mau menelpon, yang penting waktunya sesuai saja. Kalau kami di sekolah, insya Allah tim IT-nya standby di sekolah. Yang penting kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu guru kemungkinan juga saat ini juga tidak bisa standby di sekolah. Kami juga beberapa masih WFH, jadi mungkin guru-guru seminggu sekali saja di sekolah. Jadi dalam 5 hari kerja itu kami mungkin setiap guru itu hanya 1 hari saja. Tetapi insya Allah untuk tim IT dan nanti teman-teman Bapak Ibu guru yang bisa membantu tim IT untuk pengelolaan untuk Microsoft Teams-nya nanti standby di sekolah ataupun bisa online. Begitu ya Bu Har, Pak Saiful dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua, terima kasih banyak. Silakan Bu Har. Ya Ibu, ya. Terima kasih Bu Nova, Pak Saiful, pengarahan, sosialisasi yang disampaikan Pak Saiful.